Ayub 42, ayat pertama sampai ke-6. Kalau sudah, kita perhatikan bagian ini, saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal." Engkau bertanya, "Siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan?" Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ini temanya menarik ya, yaitu tentang pengalaman buruk yang menjadi dampak yang baik. Pernah dengar nggak ada istilah bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling baik? Atau baru mendengar sekarang? Ibu Bonyo ngangguk-ngangguk, baru dengar. Iya, kalau gitu kita belajar sama-sama. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Artinya, apa yang sudah kita alami itu menjadi bahan untuk kita belajar. Belajar lebih baik. Kan pada dasarnya pengetahuan itu adalah untuk menolong kita. Menolong memahami, mengerti apa yang belum mengerti. Menolong untuk hidup kita jauh lebih baik. Percuma kalau kita punya ilmu pengetahuan, tapi hidup kita malahan tambah tidak baik. Jadi pengalaman mengajarkan kepada kita untuk hidup lebih baik, untuk mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui ke depannya juga lebih baik. Pengalaman itu terdiri rangkaian peristiwa masa lalu. Tidak mungkin pengalaman itu adanya di depan hidup kita. Yang belum terjadi, yang di depan hidup kita itu namanya pengharapan. Ya. Jadi pengharapan itu pasti belum terjadi. Kalau pengalaman itu berarti ada di belakang kita yang sudah kita lalui, yang sudah kita lewat. Pengalaman tentu ada hal yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Coba kalau ditanya banyak mana kita mengalami yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, banyakan mana? Benar nih. Benar banyak yang menyenangkannya. Wih, pantes mukanya berseri-seri. Awet muda gitu ya. Soalnya banyak kenangan manis yang sudah dilewati. Tapi ada kalanya Tuhan juga mengizinkan bahwa kita mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk.
pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Nah, ibu-ibu, coba ingat lagi. Dalam ingatan ibu-ibu ini, masih ada enggak pengalaman masa lalu itu yang masih kita kenang, yang masih kita ingat, dan pengalaman itu menyakitkan? Ada enggak? Sakitnya setengah mati. Berarti itu masih ingat ya. Nah, ini yang namanya pengalaman itu guru ya, yang terbaik. Jadi sekarang udah sembuh kan? Nah, kita ingat kembali tuh. Dulu sakitnya karena apa? Sarafnya kejepit. Lalu kata dokter apa? Ya. Ya, sarafnya kejepit. Kata dokter, ini sesudah ronsen hasilnya begitu. Dokter kan pasti mengatakan, kalau sesudah ini, nih obatnya. Kasih obat ya. Kasih terapinya harus bagaimana. Minimal nggak boleh ngangkat yang berat-berat kan. Ya. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, dari situ kan ada saran dokter tuh. Kalau kita mau hidup baik, berarti dengar tuh saran dokternya itu. Berarti kita harus hidup lebih baik. Ini pengalaman buruk yang menolong kita untuk kedepannya jangan sampai lebih buruk. Nah, itu pengalaman dijadikan semacam guru yang menolong kita untuk hidup lebih baik. Selain sakit, ibu-ibu ada nggak pengalaman yang menyakitkan? Bukan hanya tubuh, tapi hati kita nih. Sampai hati ini sakit, ya sakitnya di sini. Ada tuh kayak nyetri itu. Ya mungkin banyak orang mengalami ini tapi nggak mau cerita juga. Nggak apa-apa. Ketika orang mengalami masa-masa baik sakit fisik maupun sakit pikiran, sakit hati yang begitu dalam, pasti ia akan mengingat terus. Bisa jadi ini akan terus dibawa-bawa, diingat-ingat terus. Kalaupun tidak diingat, susah lupa, susah move on untuk peristiwa yang menyakitkan ini, atau tema kita peristiwa yang buruk itu. Ada banyak cara orang menyikapinya. Ini yang oleh orang-orang ahli psikologi yang disebut trauma, ya. Trauma masa lalu, yaitu kejadian-kejadian yang menyakitkan, yang kita saksikan, yang kita dengar, kita alami sendiri. Jadi ada orang-orang yang tidak mudah, bahkan tidak bisa melepaskan trauma masa lalu. Itu sangat mempengaruhi kehidupan sekarang dan tentunya kehidupan yang akan datang. Kata orang bijak sih mudah aja. Hidupmu jangan dibebani masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Kita buat lebih baik di masa depan. Tapi kalau ngomong begitu sih gampang. Kenyataannya tidak segampang kita ngomong. Ada anak kecil yang diperlakukan tidak baik. Di sekolahnya dibully. Di rumahnya tidak dipahami oleh papa mamanya. Dia memendam itu terus-menerus. Sehingga terbawalah berubah menjadi sebuah karakter di dalam dirinya. Yang tertutup, yang memandang orang lain itu jahat. Orang lain itu
hanya menyakitinya, termasuk orang yang dekat sekali. Sehingga dia melihat orang-orang sekitarnya itu dengan kacamata curiga. Kalau dia berbuat baik, pasti ada maunya nih. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu nggak begitu ya. Nggak punya pengalaman yang demikian. Jadi peristiwa buruk ini tetap akan menjadi sesuatu yang buruk ke depannya kalau tidak diselesaikan dengan baik. Malah yang ada terus curiga sama orang, yang ada menyimpan dendam, sakit hati, yang terus-menerus berlarut-larut. Nah, mungkinkah pengalaman-pengalaman yang buruk itu di masa yang lalu akan menolong kita untuk melihat yang lebih baik. Perspektif yang lebih baik. Tentu sangat mungkin. Bahwa pengalaman itu boleh terjadi, Tuhan izinkan. Untuk menolong kita menjadi orang yang lebih tangguh, lebih dewasa. Lebih siap untuk menerima hal-hal di masa depan itu. Tapi prosesnya memang tidak mudah. Nah, hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Ayub. Pasti kalau ditanya, apa yang kita bayangkan tentang orang yang satu ini, Ayub? Kita akan menjawab, ini tokoh yang akrab sekali dengan penderitaan. Penderitaannya tidak habis-habisnya. Anak-anaknya habis, ya. Harta miliknya demikian. Istrinya malah menyuruh dia mengutuki Tuhan, gitu. Teman-temannya datang menghakimi dia. Wah, kamu menderita ini pasti karena kamu berdosa kepada Tuhan. Udah akui saja dosa-dosamu. Padahal Ayub selama ini hidup baik-baik saja di hadapan Tuhan. Ia jujur, ia baik, ia beribadah kepada Tuhan. Oh, penderitaannya tetap saja ada. Nah, ini yang sulit dipahami oleh banyak orang. Kenapa ya aku beribadah kepada Tuhan, aku menjadi orang saleh, orang baik, tetapi aku kok menderita? Kalau penderitaan Ayub ini luar biasa, sudah tentu dia mengalami trauma. Jangankan semua anaknya, satu saja anak kita dipanggil Tuhan dengan tragis, itu bisa menimbulkan dampak trauma. Jangankan seluruh harta bendanya hilang, habis terbakar gitu, atau dirampok. Mungkin separuh saja harta benda kita diambil orang, menimbulkan trauma. Jangankan harta benda, handphone nih gitu ya. Handphone aja dirampok, diambil orang di jalan. Ada peristiwa trauma yang tidak mudah untuk diselesaikan. Nah, dalam perjalanannya juga demikian Ayub. Berhadapan dengan teman-temannya yang bukan mensupport, menolong, memahami, mengerti, mau mendengarkan, ini malah menghakimi. Lalu akhirnya Ayub pun berdialog dengan Tuhan. Ia seakan-akan berbantahan dengan Tuhan tentang kejadian peristiwa yang buruk yang ia lalui. Lalu ia terbawa juga dengan pengaruh teman-temannya. Dan dalam soal jawab inilah yang hari ini kita baca di akhir ceritanya. Di akhir ketika Tuhan akan memulihkan keadaan Ayub ini. Sebelum dipulihkan ada dialog ini. Dan yang menarik di situ ada di ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja. Aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi sebelum mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, yang buruk ini. Tidak hanya
anak-anak, harta benda, nah istri, tetapi badannya semua juga borokan. Sebelum ini terjadi, Ayub hanya mengerti Tuhannya itu dari kata orang. Kata orang, kata ajaran agamanya, yang mengajarkan keyakinan itu, Tuhan itu begini, Tuhan itu baik, Tuhan itu akan menghukum kalau manusia itu berbuat jahat, berbuat dosa. Pokoknya semua cerita tentang Tuhan mendengar dari orang lain. Tapi setelah peristiwa itu terjadi, terutama keburukan-keburukan yang terjadi dalam hidupnya Ayub, maka sekarang ia mengatakan, sekarang aku berhadapan langsung dengan Tuhan. Artinya sekarang aku tahu betul-betul siapa Tuhan, bukan dari kata orang. Nah, kalau diterapkan dalam hidup kita bagaimana? Jadi jangan buru-buru. Kalau ada peristiwa yang buruk, peristiwa yang menyedihkan, yang membuat kita baik sakit badan atau sakit hati, kita jangan buru-buru lalu pada kesimpulan. Oh, kalau begitu Tuhan tidak sayang lagi. Oh, kalau begitu aku adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Oh, kalau begitu aku tidak ada pengharapan lagi. Tidak begitu. Proses pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Di manakah Tuhan? Kita berdoa kepadanya, mohon penyertaan, pertolongan, itu adalah baik. Tetapi kita terus akan berproses di sini. Dan melalui kejadian itu kita mestinya ditunjukkan. Oh iya, sekarang aku tahu. Bukan kata pendeta Nanang saja. Bukan kata pendeta yang dulu-dulu. Bukan kata orang bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu mendengar. Bahwa Tuhan itu yang menyembuhkan, yang memulihkan. Tapi aku mengalami sendiri siapa Tuhan itu. Bukankah yang demikian justru yang akan menolong kita hidup lebih baik? Coba pikir dengan baik ya. Apakah kita meyakini Tuhan itu penyembuh yang menyembuhkan kita? Kalau kita tidak pernah sakit. Coba kalau kita tidak pernah sakit. Kita bisa paham, mengerti nggak bahwa Tuhan itu yang menyembuhkan saya? Kayaknya susah. Wong saya nggak pernah sakit. Coba pikir juga. Kalau saya tidak pernah belangsak, tidak pernah kere, tidak pernah miskin. Bisa mengertikah kalau Tuhanku maha kaya? Kalau Tuhan saya, ia yang memperkaya hidup saya. Yang memulihkan saya. Kayaknya enggak kan? Hidup saya baik-baik saja. Coba kita pikir juga. Apakah kita bisa paham, mengerti kalau Tuhan itu yang membebaskan kita? Yang menolong kita dari tekanan. Kalau kita tidak pernah tertekan dalam hidup kita. Tidak pernah mungkin depresi. Apakah kita akan tahu bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh Dia Allah yang membebaskan kita? Kan kita nggak tahu. Justru karena kita pernah mengalami kepahitan dan hal-hal yang buruk itu, kita jadi tahu. Oh, Tuhanku yang memulihkan aku. Tuhanku yang menolong aku. Tuhanku yang membebaskan aku. Nah, jadi pengalaman masa lalu ini akan menuntun menolong kita. Sekalipun itu hal yang buruk. Hal yang buruk kita boleh maknai
boleh kita artikan ini kesempatan untuk kita belajar siapa Tuhan kita. Apakah dia bisa kita andalkan atau enggak. Nah, dalam hidup kita, biarlah kalau kita mengalami hal-hal yang buruk, yang tidak menyenangkan tadi, kuasai diri kita. Kendalikan pikiran kita. Yakinkan dalam hati kita, pasti ini akan segera berlalu. Pasti Tuhanku tidak pernah tinggal diam. Dia akan menolong, akan memulihkan kita. Sama seperti ketika ia memulihkan Ayub. Nah, biarlah kita senantiasa bersyukur. Bersyukur atas pengalaman buruk, bukan hal-hal yang sarkasme. Syukur deh, puji Tuhan. Puji Tuhan, aku kere. Puji Tuhan, aku sakit-sakitan. Puji Tuhan, suamiku nyeleweng. Kan gitu. Tapi kita menerimanya dengan rasional juga. Ini Tuhan membuat saya punya kesempatan berjuang bersama dengan dia. Supaya aku mengenal dia jauh lebih baik. Sama seperti Ayub. Sekarang aku mengenal Tuhan. Bukan kata orang. Tapi aku mengalami sendiri. Biarlah pengalaman itu akan boleh kita lalui bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Amin. Kita masuk saat teduh